Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa sehat-sehat, tetap semangat, dan sebanyak mungkin, sedapat mungkin kita bisa menebar manfaat bagi masyarakat, juga bagi umat. Kita lanjutkan perbincangan endeng-endengan kita tentang sholat masih. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mencoba memperbincangkan tentang syarat-syarat. Jadi syarat adalah sesuatu yang dilakukan, dipenuhi sebelum sebuah kegiatan dimulai. Jadi kemudian kita masuk sekarang kepada hal-hal yang sifatnya wajib ada. Kalau tidak adanya, maka gugur sebuah rangkaian kegiatan itu. Yang pertama kita sudah lewati, sudah kita jalani, hanya saja kita mencoba mengingat kembali hal apa saja yang wajib, sehingga bisa mengontrol apakah kewajiban kita di dalam sholat sudah terpenuhi apa belum. Ya, yang pertama kewajiban berarti takbiratul ihram, membaca takbir. Kalau dalam sholat sendiri bacaan takbir ya terdengar oleh telinga lah. Kalau di Allahu Akbar itu telinga kita sendiri bisa mendengarkan. Kalau jamaah kan ya otomatis imam ya sudah lumayan keras. Dan hal yang paling penting adalah yang namanya jamaah, apabila kita posisinya jamaah menjadi makmum, ketika imam takbir maka ya makmum harus takbir, nggak ada antara yang panjang. Ketika iqomah sudah qad qamatis shalah, itu artinya kita sudah siap dong, sudah mapan gitu, sudah berdiri. Urusan noto sajadah, kemudian membetulkan posisi sarung mukena, itu sudah clear gitu loh, sudah greng gitu loh. Jangan sampai qomat iqomah itu ya, itu imam sudah takbir masih ada aktivitas-aktivitas tambahan. Itu kalau posisinya menjadi makmum, artinya sholat berjamaah. Agak tegas ini tentang takbir, artinya sejak sholat dimulai. Jadi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu bahkan ya, tapi nun sewu bu, ini yang kadang-kadang diselewengkan umat Islam kejam, teroris gitu ya. Jadi pedang bagi orang-orang Arab waktu itu kan podo karo dasi gitu loh maksudnya loh. Kalau di orang-orang apa elit eksklusif itu pakai dasi. Kalau di Solo pakai apa itu? Keris. Bukan berarti keris kan nggo mateni wong ya ora gitu loh. Terus dasi padahal jurar gonjeret apa gulu itu yang gawang itu kan budaya gitu kan. Jadi lah ini kadang-kadang kan jadi yang tidak suka yang Islamofobi, orang yang selalu saja memandang Islam sebagai agama yang ya tadi yang menakutkan. Saya punya teman, Mas Alif juga berteman, namanya Saifuddin Ibrahim. Satu kampus, satu alma mater. Sekarang menjadi pendeta, bahkan membenci Islam itu. Teman satu kelas itu. Oh, berarti kakak kelas ya Mas Alif ya, kakak kelas ya. Saifuddin Ibrahim asli Nusa Tenggara Barat.
pernah ngajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, pernah ngajar di pondok pesantren Zaitun, pondok terkenal itu yang di mana? Di Indramayu itu. Masuk keluar dari Islam, murtadin gitu. Sekarang menentang Islam itu. Luar biasa itu. Ya dengan Mas Alif ya kenal, dengan saya ya kenal, kita saling mengenal karena satu alma mater, satu asrama gitu. Nah, karena si Saifuddin itu memang pernah belajar agama kan ya sengaja dicimiti hal-hal Islam itu kejam gitu, radikul gitu kan ya, sing diambil itu saja. Nah, termasuk tadi Abu Bakar menghunuskan pedangnya hanya sekedar untuk meluruskan saf yang belum lurus. Maksudnya begini, tongkat komando lah semacam itu, hanya tuh pedangnya pedang komando kan, sekali pedang. Kalau ada barisan pertama ya, saf pertama yang berdekatan dengan Abu Bakar itu lurus itu diunus pedangnya, karena memang sholatnya ya tadi kayak yang saya sampaikan, kalau orang Jawa nyekele keris, walaupun keris juga bukan untuk melukai, pedang juga bukan untuk membunuh, wong itu budaya, tradisi. Jadi diluruskan, harus lurus. Aja gelasahan bae wis qomati sholah wis muter-muter gitu. Jadi langsung gitu loh ya, kayak kosong masuk gitu langsung. Oke, mandan renggang dilutik kayak gitu. Ya ora usah usel-uselan, maksudnya digawe mepet-mepet banget nganti wis dipisah semending maning geser nganti bedendang lah ya, kakek pegawean lah ya. Yang penting barisan itu lurus, diisi dengan rapi gitu ya, ya aja karang-karangan, tapi tidak pula harus berdesak-desakan. Lalu bacalah setelah mapan Allahu Akbar, didengar oleh, kalau sholat sendiri terdengar oleh telinga. Lalu urusan meletakkan posisi tangan, contoh dari Nabi hanya Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Memang orang ana penjelasan sing menceng utawa sing nang dhuwur, orang ana sing ngene, orang ana penjelasan. Sing penting tangan kanan diletakkan di tangan kiri di atas dada. Dadanya nyatane kan nambah. Ya ana sing dadane ning kene, ya wong nyatane dadane ning kene lho kapriwe. Karena dada itu amba. Lah kecuali kalau kita yang moderat, di sini dada ya pusatnya berarti nengkene, ya berarti lurus, ya bener gitu, ada dasarnya. Yang penting diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di atas dada. Monggo sesuai dengan keyakinan mau, karena kalau kita cermati memang ya ana sing mandan maring dhuwur, ana sing lembreh awang-awangan, padahal ora pati serius. Ngelembreh ya, terus itu ada sing miring, ada yang kiri apa ya, kadang-kadang kiri apa kanan ya, ya ada yang kiri ada yang kanan gitu. Terus termasuk Allahu Akbar itu kan hanya mengangkat tangan lalu memastikan tangannya itu menghadap kiblat pada waktu Allahu Akbar, ke ya arah depan gitu kan. Ya mengangkat ya, jenenge mengangkat mungkin harus ngangkatnya mandan dhuwur ya mandan dhuwur, mengangkat ya sing penting mengangkat, nggak usah diperdebatkan lah ya, kira-kira sing pantes-pantes lah gitu mengangkat tangan sebagai bentuk rasa hormat. Karena ada juga di Iran sana mengangkat tangan di dhuwur Pak, Allahu Akbar gitu ya ada, karena terjemahan mengangkat tangan. Nah penjelasannya lain kan ya antara lurus dengan ini kan apa telinga gitu, lurus dengan telinga. Tapi kadang-kadang kita lihat juga masih ada yang kayak gini juga ada. Ya gini ada yang cuma segini. Kalau perempuan lah mengangkat tangannya berbeda. Ya lebih rendah daripada kaum laki-laki. Ya. Jadi beda-beda sedikit sih menurut saya ya caranya ya itu variasi lah. Yang penting substansinya tahu, dasarnya ada, ya sudah lewat kita jalani. Ya, jadi kalau untuk perempuan tidak tidak tinggi ya, jadi lurus ini apa ya, lurus bahu, ya lurus bahu, Allahu Akbar, gitu ya. Lah
ada variasi yang lain yang mandan muter apa ya, bisi kayaknya orang anak saya tidak temukan dasarnya. Kayak Pak Budi kayaknya nggak ada ya yang itu ya, yang muter. Tapi kalau yang miring ya karena pemahaman bahwa dada itu memang luas gitu. Jadi kalau yang mungkin saya ambil posisi center saja, center ya di sini, kalau center itu. Jadi ini tentang takbiratul ihram, bahwa miftahus sholat. Jadi urutannya ya, miftahus sholat, kunci daripada sholat kita, at-tuhur, bersih tadi, suci, betul-betul suci. Kemudian tahrimuha at-takbir, diawali dengan takbir. Kemudian watahliluha bit taslim, diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud sholat. Jadi begitu masuk takbir sampai salam tidak boleh ada gerakan lain kecuali gerakan sholat, tidak boleh ya, kecuali darurat. Itu kalau sudah darurat kan beda. Putrane melu sholat jaluk gendong, digendong dulu aja daripada dipindah ya, dipindah. Begitu sujud naik lagi, deduna maning. Begitu sujud naik lagi, gendong bedisit, dengan diberi penjelasan nantinya di rumah gitu. Apalagi anak kecil ya mungkin penjelasan belum mampu gitu ya, kecuali bisa menghindari bagaimana si kecil ya sudah bisa artinya bisa terpisah. Tapi nggak baik seorang bapak, seorang ibu harus disaksikan ketika anaknya harus menyaksikan bapak ibunya menjalankan sholat. Jadi salah juga kalau pas lagi sholat malah bocah dumpetena, ya malah jadi tidak terbiasa. Urusan anak belum tahu kan, kata kuncinya adalah bagaimana orang tua nanti secara bertahap memberi tahu. Jadi nggak salah itu yang bapak ibu yang putra putrinya ikut ngeriwuki lah, bahasa sederhananya ngeriwuki orang tuanya yang sedang sholat, karena itu akan menjadi menanamkan kebajikan gitu. Lah memang agak beda ketika itu di ruang terbuka jamaah umum. Lah ya memang kadang-kadang mengganggu bukan dirinya tapi mengganggu orang lain, umpamanya jamaah yang lain jadi terganggu. Tapi kalau mengganggu bapak ibunya nggak masalah itu. Anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita diajak saja ketika mau sholat biar menyaksikan begitu. Lah tadi untuk sholat berjamaah di masjid ya, yang melibatkan orang lain, orang banyak, memang maksudnya hanya mengganggu ke konsentrasi ketentraman mungkin jamaah yang lain. Maka ya yang di situ perlu kearifan di antara kita orang tua. Jadi semacam itu takbir tadi, ketika imam bertakbir sudah harus diikuti oleh jamaah. Jika sudah telat, apalagi telatnya sampai melebihi rokaat, ya itu sudah terhitung nanti ada perbedaan makmum mu'afik, ada makmum masbuk, artinya yang lengkap dan yang tertinggal. Itu sudah berlaku aturan lagi, nanti ada di fikih, ada ketentuannya, nanti kita bahas kemudian. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, suka tidak suka dalam kondisi apapun, target sholat kita adalah berdiri. Targetnya itu berdiri tegak, jangan lendean, jangan bersandar. Kalau di kapal bisa jadilah kan onggong-onggong itu ya, daripada rubuh. Mbah Dartin naik pelni wadane kan ya ngadeg, onggong-onggong malah rubuh tadi perkara, boleh bersandar. Lalu naik kereta juga ya, naik kereta kan juga tempatnya ya nggak terlalu lebar itu, dan kadang-kadang pas ada tikungan goyangannya juga lumayan keras, mbok malah kejedot karena tempatnya sempit, gayane berdiri tegak malah bentur dinding gitu. Jadi boleh bersandar. Tetapi dalam kondisi normal target
kita dalam sholat adalah berdiri. Ini. Jadi harus berdiri. Jangan punya target lah ya kesel karo jagong. Boleh duduk ketika ternyata berdiri tidak mampu. Berdiri tidak mampu. Ini tentang keharusan ya, keharusan bahwa kita posisi sholat itu berdiri. Lah ini kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah itu wajib. Bahkan ada hadis la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Orang itu sholat kok tidak membaca Fatihah itu tidak sah sholatnya. Jadi wajib umul kitab ini terbaca. Kalau sholat sendiri apalagi wajib. Kalau sholat wajib, sholat jamaah dengan mendengar bacaan imam sudah terwakili. Tapi ada yang kurang mantap, mungkin ini ayatnya dasarnya jelas tidak terhitung sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Membaca loh, bukan mendengar. Itu loh. Kalau mendengar kan yastami ya, mendengar. Gimana? Bisa, iya memang. Makanya tadi kami coba mulai dari yang pertama adalah wajib ini ya, wajib dibaca. Apalagi sendirian, wajib. Yang kedua, apabila kita berjamaah, sekali lagi bacaan imam sudah mewakili jamaah. Artinya tidak membaca, tidak apa-apa, mendengar. Berarti mendengar. Lalu ada cara lagi yang karena ini ikhtilaf, karena khawatir nyong wis jamaah warawiri iki malah esih urung kepetung. Nah, maka pada saat imam membaca itu mendengarkan, lalu kemudian tapi biasanya sudah ada konsensus dengan jamaah, dia mengkonyong bar Fatihah ada jeda imam tidak langsung membaca suratan, umpamanya sudah waladhdallin amin, imam jeda memberikan kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Ya tentu cepat, karena ketunjang imam langsung a'udzubillah. Tetapi paham yang kita pakai ya memang setelah ada imam ya memang sudah terwakili bacaannya, sehingga seperti yang kita laksanakan di sini hampir rata-rata ya jeda dari waladhdallin amin tidak terlalu lama, ya hanya untuk bernafas tok sudah langsung suratan. Tapi kalau sendirian harus gitu, harus tidak boleh tidak ada Fatihah. Baik rakaat pertama, rakaat kedua untuk subuh, rakaat ketiga untuk maghrib, dan rakaat keempat untuk duhur dan asar, pakai Fatihah semua. Adapun suratan matayassaru minal Quran, suratan itu yang bukan Fatihah. Matayassaru ya apa sing paling mudah? Ya mudah ya memang inna Allah inna kulhu karo wal asri, ya itu nggak masalah, sah. Maksud itu katakan ada imam yang baca panjang ya. Iya. Ya mungkin baca suratannya ya, imam baca suratnya agak panjang ya. Yang merungokna si dawa. Bagaimana kalau dimanfaatkan di dalam benak, di dalam batin Fatihah, ya saya kira boleh ya, boleh. Iya mungkin karena tadi kan posisinya berarti kan pasif ya, sejak dari cuma Allahumma ba'id, umumnya setelah takbir Ratul Ikram kan tadi yang inni wajahtu atau Allahumma ba'id ini sama, nggak ada perbedaan sama sekali itu. Orang itu menunjukkan NU Muhammadiyah Al-Irsyad, nggak ada itu pokoknya jenengan belajar yang mana yang sudah dipelajari, apa inni wajahtu atau Allahumma ba'id baini banget
senengnya loro-lorone yang ular gelem. Loro-lorone maksudnya dibaca semua gitu. Tapi satu saja sudah cukup. Dan itu tidak membedakan urusan organisasi. Itu dasar hukum. Ya, jadi boleh ini wajahtu atau Allahumma ba'id baini ila akhirih. Kemudian tadi membaca Fatihah. Ada perbedaan pendapat. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau terpisah, yaitu pun hanya untuk pengetahuan, bukan untuk diperdebatkan. Ulama Syafi'i itu ya menganggap Fatihah terpisah, arti apa namanya, Bismillah tersendiri, lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Bismillah itu di dalam Al-Quran berada di semua surat kecuali surat At-Taubah ya. Kecuali surat At-Taubah kalau panjenengan ngamati di Al-Quran orang ana bismillah ya. Iya, tidak ada bismillah itu. Artinya memang itu ayat tersendiri. Kemudian ada yang menganggap bismillah masuk dari bagian surat Al-Fatihah. Ya intinya kita membaca gitu loh. Kemudian yang bismillah juga setelah takbiratul ihram tadi, setelah iftitah doa lumabid baini atau ini wajahtu, ada yang membacanya jahar, ada yang membacanya sir. Sir itu artinya suara kecil, volumenya sesuai dengan kehendak Menteri Agama, volumenya dikecilkan, tapi tetap membaca. Ada yang jahar. Jahar itu yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya kalau Mas Alif kecilnya nggak terdengar sampai jamaah, yang terdengar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dasarnya. Tidak bermaksud membuat jadi oh ini golongan bukan, tetapi itu memang boleh. Ya Rasulullah pernah suaranya dikeraskan, pernah juga suaranya dikecilkan untuk lafadz bismillah, untuk lafadz bismillahnya. Tapi Al-Fatihahnya tetap jahar di waktu-waktu sholat yang memang harus jahar. Ya, mungkin ada tambahan melengkapi, ada panjenengan semua jamaah sudah pernah mendapatkan referensi, ya boleh kita saling melengkapi. Ya, jadi tadi setelah takbir lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu doa pembuka. Ya, doa pembuka. Kemudian kita membaca Al-Fatihah wajib untuk semua rakaat. Jadi jangan sampai kita tidak atau kelupaan membaca Al-Fatihah. Kemudian tadi matayassara minal Quran, membaca suratan untuk rakaat sebelum tahiyat awal. Karena ada untuk sholat yang maghrib, isya dan zuhur kan ada tahiyat akhir. Kalau yang subuh malah tidak ada. Berarti yang dua rakaat pertama adalah Fatihah ditambah suratan yang sudah kita kuasai. Kemudian untuk rakaat kedua untuk maghrib atau rakaat ketiga untuk maghrib atau keempat untuk zuhur, asar dan isya, cukup membaca Fatihahnya saja, nggak ada tambahan suratan. Artinya setelah waladolin amin langsung bisa ruku. Ya, itu seperti itu. Dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan, kita baca dari tuntunan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu kira-kira sampai pagi ini kita sudahi. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keikhlasan di dalam mengisi amaliyah Ramadan kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.